Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Maliaki 1 ayat 6. Demikian dikatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, topik yang kita ambil dari renungan ini adalah sangat luar biasa. Penghormatan yang palsu. Selama berabad-abad, manusia telah bertindak sesuka hatinya untuk mencemari bumi. Bahkan kini manusia juga telah mencemari ruang angkasa. Para pakar menyatakan bahwa banyak benda-benda ruang angkasa buatan manusia meningkatkan kemungkinan terjadinya keburukan-keburukan dan tubrukan yang di alam. Selain satelit-satelit yang mengelilingi bumi yang memang bermanfaat, diperkirakan ada lebih 1 juta potongan kecil dan bongkahan-bongkahan besar logam yang mengitari bumi. Manusia tidak hanya mencemari lingkungan fisiknya. Alkitab menyatakan manusia juga cenderung mencemari ibadahnya kepada Allah. Itulah yang kita sebutkan tadi, penghormatan yang palsu. Bila kita lalai memberi penghormatan yang sesungguhnya kepada Allah, berarti kita telah mencemarkan reputasi dari Allah itu sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita Maliaki digambarkan bagaimana umat Israel telah mencemari ibadah dengan mempersembahkan roti yang cemar mereka kepada Allah. Bahkan seandainya penghormatan setengah hati itu diberikan kepada penguasa manusia, pasti akan ditolak juga. Bangsa Israel telah mengotori ibadah dengan mempersembahkan korban yang najis, timpang dan tidak layak, bahkan dengan bertanya dan mengeluh bahwa Allah telah membuat mereka bersusah payah. Apakah kita juga sering berlaku demikian? Seenaknya dalam beribadah, di dalam memberikan persembahan, dalam bernyanyi, dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam berdoa kepada Tuhan di ruang ibadah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dengan kenyataan yang terjadi, Maliaki masuk ke inti masalah hidup umat Tuhan pada saat itu. Dikatakan dalam nas kita, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku Bapa, di manakah hormat yang kepadaku? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Pura-pura menghormati Tuhan, ternyata dia merendahkan dan meninggikan dirinya sendiri. Maliaki mengecam sikap yang tidak hormat kepada Allah dengan menggunakan 2 ilustrasi. Pertama, seorang anak yang hormat kepada ayahnya pasti taat dan melakukan kehendak sang ayah untuk kebaikan ayahnya dan dirinya sendiri. Dan juga seorang hamba yang menghormati tuannya yang pasti akan memberikan pengabdian yang terbaik sehingga tuannya bahagia dan hamba itu pun menjadi anak kesayangan tuannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, seperti itulah gambaran kehidupan rohani kita. Kita sering menyebutkan aku anak Tuhan, Tuhan Bapakku, tapi dalam praktek kenyataannya adalah berbeda. Jika demikian, bagaimana dengan Allah pencipta kita? Allah adalah Bapa yang baik, penuh cinta kasih. Ia sangat layak untuk disembah.
Tetapi perlakuan para imam justru berbeda. Para hamba-hamba Tuhan, mereka justru menghormati dirinya sendiri dengan alasan ritual, persembahan kudus, dan segala macam. Sementara jauh di lubuk hatinya, Tuhan telah dilecehkan. Sikap melecehkan ini diwujudkan dan diteladani oleh jemaat dengan persembahan-persembahan yang memalukan. Tidak ada teguran, tidak ada pengajaran yang benar. Semuanya adalah kompromi kebahagiaan yang sia-sia. Patutkah Tuhan semesta alam mendapat perlakuan yang demikian? Kebobrokan mereka melampaui kebobrokan ritual bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini menyoroti ketidaksetiaan imam dan kemunafikan dalam ibadah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Yang tersimpan di hati akan terwujud dalam perilaku ibadah. Ibadah bangsa Israel tidak berorientasi pada Tuhan, tapi berorientasi pada manusia. Di luar mereka akan melakukan ritual ibadah, pujian, penyembahan dengan berapi-api yang dipandang sempurna oleh manusia. Tetapi sesungguhnya persembahan mereka yang sedemikian dalam bentuk ibadah dan pemberian persembahan adalah cacat. Ibadah yang seperti itu ditolak oleh Allah. Sama seperti persembahan Kain yang berbeda dengan persembahan Habil adiknya. Mereka melupakan Allah sebagai Bapa dan tidak melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Mereka melayani justru dirinya sendiri dan terjebak dalam ibadah ritual yang duniawi. Mari kita merenungkan apakah kita juga ternyata selama ini telah berlaku demikian di dalam ibadah dan dalam memberi persembahan. Tuhan menuntut hormat dan takut layaknya seorang Bapa dan Tuhan, namun kita sering mengabaikannya. Jika prioritas kita adalah Tuhan, maka kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh serta memberi persembahan sepenuh hati dengan sukacita. Karena kita berutang terlalu banyak kepada Tuhan dibanding dengan karunia Allah yang kita terima setiap hari. Sehingga Ia layak menuntut rasa hormat dan takut yang tulus, bukan sekedar ritual rutin yang cemar. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Mari kita datang dengan kerendahan hati, membawa segala yang terbaik dari hidup kita dan sungguh-sungguh dengan hati yang bersih untuk dihapuskan oleh darah Yesus dan dibangkitkan oleh Yesus pada Paskah dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan Raja Agung kita. Lakukanlah ibadahmu yang sesungguhnya. Jauhkan hormat palsu dan hormatilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Kiranya lewat firman-Mu kami diingatkan, janganlah pernah kami menyampaikan rasa hormat yang palsu kepada Tuhan. Tapi sungguh kami harus menghormati-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kami atas segala kehormatan-Mu dalam kehidupan kami. Kau adalah Bapa yang baik dan Tuhan yang baik. Ajar kami untuk selalu hormat dan selalu mengasihi-Mu. Karena Yesus Kristus telah Kau kirimkan, menunjukkan begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu dan layak menerima kehidupan yang kekal. Maka berkatilah kami untuk selalu hormat dan sayang kepada Tuhan dalam hidup kami, dengan menggunakan segala daya yang ada pada kami untuk menunjukkan bahwa kami adalah cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, janganlah kiranya kami beribadah dengan pura-pura dan memberi persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Itu adalah hormat yang palsu. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu. Mampukan kami melalui Roh Kudus melakukannya. Berkati kami dan anak-anak kami hari ini dalam beraktivitas. Kasih-Mu selalu melingkupi kami. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Thank you.